بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم يا حي يا قيوم صل على سيدنا النور الذات محمد نور الأنوار، صلاة الوسيلة وأعطه الوسيلة والشجرة المنتهى والفردوس، وسلم تسليما كثيرا على محمد السر الساري، وسره في الأصباط منتقل، وعلى آله وأصحابه يا ذا المن والإنعام ويا ذا الجلال والإكرام، بعدد من دعاك وعدد ما كان ويكون، وبه وبآلهم دمر البغي واجعلني من الساجدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريب. Puji syukur kita haturkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalu niki sama-sama kita berkumpul di majelis perayaan hari dilahirkannya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita bersalawat, membaca sirah syama'il baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala
menambahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan. Amin. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita di alam akhirat nanti mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sama-sama kita muliakan dzurriyyah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para kiai, para ustaz, para sepuh, para hujjaj, para hadirin yang barangkali nanti tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan penghormatan kami kepada beliau semua, terkhususkan untuk orang tua kita bersama Al-Habib Tariq Al-Munawwar, Al-Habib Alawi Ba'bud, Habib Hasan bin Ali Al-Attas, untuk Kiai Rahmat Al-Ustadz Ahmad Hussein dan Al-Ustadz Zainal Arifin, Haji Dasuki, Haji Abdul Razak. Tidak terlupakan untuk Ketua Panitia Akhina Mas Reza. Mudah-mudahan semua yang disebutkan maupun tidak disebutkan, mangga kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan habaib kiai, kepengurusan, dan tidak lupa untuk jajaran aparatur pemerintah semuanya saja kita doakan semua, mudah-mudahan insyaallah beliau semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan afiah, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus bisa membimbing kita semua menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk semua kita yang hadir, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, mudah-mudahan perkumpulan ini membawa kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat yang ada pada diri setiap kita digabul oleh Allah. Mudah-mudahan kita, sanak famili kita, anak keturunan kita menjadi keluarga yang saleh dan salihah, yang terus insyaallah akan mengumandangkan nama baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tidak lupa pula untuk akhina Ustaz Nizar beserta grupnya yang Masya Allah terus mengumandangkan salawat, membangkitkan jiwa hati kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah hajat kita akan digabul oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, alhamdulillah dalu nika kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Niki kula taken sedaya jenengan sedaya niki remen salawatan nggih. Salawatan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadilah niku kathah nemen para bapak para ibu. Fadilah bersalawat kepada Nabi besar Muhammad ini sangat banyak dan besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Napa mali alhamdulillah panitia sedoyonipun kampung mriki, para pendukungnya yang sepah ngadakaken maulid bertepatan teng dalu Jumat. Sudah acaranya bersalawat, membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disertai waktunya sangat tepat. Meskipun maulid dibaca kapan waktunya saja tepat sekali, apalagi dibaca di malam Jumat. Niki ganjarane
berlipat ganda. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan di dalam hadisnya yang suci, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthirus salah alayya fi lailatul gharra wa yaumil azhar. Kanjeng Nabi dawuh, perbanyaklah salawat kepadaku, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi lailatul gharra, teng dalu Jumat. Lailatul gharra niku maknane malam Jumat. Dan ini kita bertepatan di malam Jumat kumpul. Masya Allah, bukan 10 menit, 20 menit bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk bersama berjam-jam, antum dari tadi hadir bersalawat bersama para munsyid dan para habaib, para kiai yang bacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama. Ini adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan diragukan para bapak, para ibu, menawi kada hajat sing saking griya kada hajat niat temriki mau sholawat saestu ikhlas kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dengan hati bersih suci, jangan diragukan lagi hajatnya, insyaallah digabul oleh Allah. Amin. Hajatnya digabul oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita bertawassul. Kita minta perantara permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kekasihnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sudah bersabda yang kita sama-sama dengarkan, aktsirus salah alayya fi lailatul gharra wa yaumil azhar. Perbanyaklah salawat di malam Jumat, kata Nabi, wa yaumil azhar, dan di hari Jumat. Ini alhamdulillah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita didorong oleh syariat untuk bersolawat. Coba saya tanya sama antum ini para hadirat. Kula salawat, kita sedaya niki salawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira yang mendapat keuntungan saya, antum atau Nabi besar Muhammad? Yang mendapatkan keuntungan kita apa Rasulullah? Yang mendapatkan keuntungan kita. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam salawat kita, apalah artinya salawat kita dibandingkan salawat yang telah Allah berikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad? Apalah artinya salawat dari lisan seorang umat yang kadang masih teledor di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding salawat pencipta alam semesta untuk kekasihnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sudah sangat jelas sekali keuntungan seorang yang melakukan salawat, purun mau salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keuntungannya kembali kepada kita. Jadi kumpul mau salawat niku untung apa mboten? Untung nemen. Untung nemen tiang sing purun mau salawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi para bapak, para ibu, para hadirat, ini tidak diperkenankan oleh Allah untuk semua hambanya. Ada sebagian hamba-hamba Allah yang lisannya tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut nama kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad. Tapi alhamdulillah malam hari ini Allah kumpulkan. Coba siapa yang merasa kuat berjalan dari rumahnya untuk melakukan salawat, kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan anugerah yang Allah berikan sampai mungkin Masya Allah, ini waktu sudah larut malam, saya kira keadaan dingin menyengat kita, dan antum para laki perempuan, para bapak, para ibu, hadirin hadirat rela duduk
dengan mungkin merasakan kedinginan untuk mengumandangkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan taufik dari Allah, mungkin setiap kita lebih baik di rumah masing-masing untuk berteduh dari kedinginan. Tapi ini anugerah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua hadir. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi rahmat dari Allah. Niki kira-kira sing hadir percaya napa mboten bahwa kita ini sekarang sedang mendapatkan cucuran rahmat dari Allah. Cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam firman-Nya. Sering kita dengarkan ayat-ayat tersebut dari para dai, para guru-guru kita mengenai bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat ini adalah kedudukan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, suatu amalan yang mempunyai ganjaran yang sangat berbobot di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Ini ayat sudah tidak asing lagi untuk kita. Tapi tidak semua manusia mendapatkan kemuliaan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba lihat, sebelum kita ini kaum mukmin, para bapak, para ibu diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat. Niki kan wonten perintah saking Gusti Allah memerintahkan, perintahnya juga khusus untuk mereka hamba-hamba yang beriman. Berarti tiang sing solawat niku hamba-hamba khusus. Wau diwasakan Maulid Al-Habsyi disebutakan min khawasil mu'minin, dari hamba-hamba Allah yang khusus dari kalangan kaum mukmin. Saya pernah duduk dengan salah satu orang sepuh, orang soleh, orang baik. Waktu duduk setelah acara, beliau menyampaikan nasihat kepada saya. Gal, ya Ali, tahu enggak apa yang disebutkan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi di dalam Maulid min khawasil mu'minin, dari hamba-hamba Allah yang khusus dari kalangan kaum mukmin. Saya menanti jawaban dari beliau. Orang-orang khusus dari kalangan kaum mukmin adalah orang yang mau bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kita masuk dalam kategori kaum mukmin yang khusus. Kenapa? Karena mau bersolawat kepada Nabi. Karena mau bersolat kepada Nabi. Dan firman-Nya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah mengkhususkan untuk mereka orang-orang yang beriman. Untuk apa? Sallu alaihi, bersolawatlah kalian. Wasallimu, bertaslimlah kalian. Wasallimu taslima, bersolawatlah dan bertaslimlah atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini perintah, jadi kita tahu hukumnya wajib, perintah dari Allah. Akan tetapi para bapak, para ibu, ulama berbeda pendapat kapan sih wajibnya. Niku Allah Subhanahu wa taala mewajibkan niku kapan? Kewajiban kita untuk bersolawat kapan? Apakah setiap waktu kita wajib melakukan bersolawat kepada Nabi? Apakah hanya di waktu tertentu? Maka masing-masing ulama berpendapat. Seperti imam kita bersama Imam Syafi'i, beliau berpendapat bersolawat kepada Nabi besar Muhammad hukumnya wajib. Akan tetapi setiap solat, di tasyahud akhir, di setiap tasyahud akhir, orang yang melakukan ibadah solat, entah solat sunnah maupun solat fardu, maka di tasyahud akhir wajib untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena
itu adalah salah satu rukun daripada rukun salat. Kalau tidak membawa salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salawatnya mboten sah. Itu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau salat tasyahud akhir harus baca salawat. Langsung setelah tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, assalamualaikum mboten sah salatnya. Tidak sah karena Allah perintahkan wajib sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kalian dan bertaslimlah atas baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian ulama malih berpendapat kapan wajibnya salawat. Kata para ulama, wajibnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak mungkin tanpa ada jumlah. Silahkan bersalawat 10 kali, 100 kali, ping 1000, kali 1000, 100.000, 1 juta kali bersalat kepada Nabi. Terus berapapun, terus sebanyak-banyaknya bersalat kepada Nabi. Kata ulama tersebut itu kewajiban bagi seorang umat untuk bersalawat kepada Nabi besar Muhammad. Akan tetapi kata ulama tersebut, paling tidak sekali bersalawat kepada Nabi untuk menggugurkan kewajiban atas perintah dari Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Wonten malih ulama yang berpendapat kewajiban kita bersalawat kepada Nabi. Ngapunten, niki aning wis hukume wajib, aning ditinggalaken berarti dosa. Kalau wis wajib, ya wajib. Berarti kalau tidak dilakukan berdosa. Ada lagi ulama yang menyatakan bahwa hukumnya wajib kapan? Hukumnya wajib bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kita mendengarkan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di situ kita wajib untuk menjawab dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak lagi pendapat para ulama mengenai kapan diwajibkannya kita seorang mukmin bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat niku para bapak para ibu amalan pintas, jalan tol langsung sing seorang hamba kalau ingin mendapatkan titel besar sisi Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan kewajiban, meninggalkan larangan-larangan, di samping itu mengerjakan ajaran Nabi, kesunahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibarengi dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadi seorang hamba umat yang akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Ceritanya banyak. Para pendahulu kita yang melazimi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Purun mireng cerita napa mboten? Niki wonten cerita keistimewaan salawat. Sebenarnya keistimewaannya kata. Cuman kebetulan yang kita ingin sama-sama dengarkan adalah salah satu cerita ini. Yang satu saja kalau kita dengarkan kita tama'un, kita resapi, kita renungi, maka sebetulnya cukup untuk mendorong kita selalu ingin bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernah dahulu diceritakan dalam kitab Fawaid al-Mukhtarah, ada seorang orang tua bersama anaknya. Ada orang tua bersama anaknya sedang melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, orang tua ini atau sang ayah wafat. Ayahnya saya tuh, papane mati. Ketika setelah wafat, wajahnya atau jasmaninya itu berubah menjadi hitam pekat. Wajahnya berubah jadi ireng. Anaknya deleng, ya Allah. Bapaknya aku tadi ngeraine ireng. Asalnya ora, waktu uripe sederhana umumnya manusia. Tapi ketika setelah wafat berubah menjadi hitam. Yang tidak seperti biasanya, sehingga anaknya itu merasa enggan, bingung dalam perjalanan. Ya, mau minta tolong sama siapa bingung. Ini di tengah-tengah perjalanan, bukan seperti perjalanan kita di kampung kita banyak orang lewat.
Kalau di negeri Arab apalagi di padang pasir itu jarang kafilah melewati, jarang kafilah lewat, jarang-jarang sekali. Ketika dilihat wajahnya berubah menjadi hitam, anak ini merasa bingung gimana ini. Akhirnya ditutup oleh kain oleh sang anak ini, ditutup wajahnya oleh sang anak ini dengan kain. Waktu berjalan, rasa lelah tambah menghampiri anak ini, tidak lama terlelap tidur. Terlelap setengah tidur. Ya, jadi setengah jaga, setengah tidur, tidak tidur pulas. Begitu juga tidak jaga secara normalnya orang, bangun melek begini enggak. Jadi antara tidur dengan bangun. Subhanallah, tidak lama ada seseorang yang berwajah indah, wajahnya indah, berseri, dilihat terpenuhi dengan karisma. Al-muhim dilihat itu sangat nyaman sekali orang itu. Melangkah satu langkah demi satu langkah menuju anak tersebut dengan orang tuanya yang telah wafat. Setelah menuju ke tempat tersebut dan dilihat bahwa ada orang tua yang wafat, wajahnya berubah menjadi hitam. Orang yang berwajah indah itu datang dan rela untuk mengusapkan tangannya yang mulia di jasmani orang tersebut yang berubah menjadi hitam. Setelah diusapkan, seketika itu Allah Subhanahu wa taala rubah kulitnya seperti sebelumnya. Kulitnya berubah seperti kalanya. Akhirnya sang anak ini ya setengah jaga setengah tidur. Dia merasakan bahwa perubahan dari sang ayah semacam itu, ada orang yang menolong. Nah, ini orang yang menolong ingin balik lagi pulang. Dipegangi bajunya oleh sang anak ini. Gal, man anta rahimakallah. Wahai orang yang berwajah indah. Wahai orang yang berwajah indah, siapa engkau? Mudah-mudahan Allah merahmatimu. Terima kasih engkau telah menolong ayah saya. Ayah saya yang jasmaninya berubah menjadi hitam, tapi alhamdulillah engkau tolong, engkau usapkan tanganmu yang mulia berubah seperti kalanya. Kata orang yang berwajah indah, tidakkah engkau tahu siapa saya? Saya adalah nabimu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian Nabi memberikan penjelasan kepada sang anak, wahai sang anak, benar, ayahmu ini memang dahulu di alam dunia suka melakukan keteledoran. Salah, mungkin terjerumus melakukan kemaksiatan, ya, terbawa hawa nafsu melakukan keteledoran. Akan tetapi ayahmu itu suka bersolawat kepadaku. Ayahmu itu suka mengumandangkan solawat, mau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini waktunya aku untuk menolong ayahmu, karena ayahmu sebelum wafat suka bersolawat kepadaku Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu satu kemuliaan saja kalau kita renungi, itu akan membangkitkan kita. Kalau wajah yang hitam berubah menjadi indah seperti kalanya, bagaimana kira-kira dengan seorang hamba yang di masa hidupnya tekun melakukan ketaatan kepada Allah, taat kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mau untuk bersolawat kepada Nabi, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumandangkan dengan rasa rindu. Apalagi solawat ini ku kalian rindu dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Solawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad niku kali rindu, kali membayangkan ya Allah Nabi besar Muhammad, ya Allah Rasulullah. Kira-kira tahun apa mboten para bapak para ibu? Solawat maring Kanjeng Nabi Muhammad karo ngungkapaken rasa rindu. Tahun apa mboten? Pun tahun apa dereng? Dereng tahu. Solawat sambil mengungkapkan rasa rindu kepada Nabi. Kalau sudah pernah bersolawat dengan mengungkapkan rasa rindu kepada Nabi, untung sekali.
Tapi itu pun bukan apa-apanya dibandingkan Nabi SAW mengingat kita umatnya. Nabi SAW diceritakan itu waktu kumpul dengan para sahabat. Kumpul kalian para sahabat. Nabi merintih. Ashtaq ila ahbabi, kata Nabi. Ashtaq ila ahbabi, saya rindu kepada para kekasih-kekasihku. Ini di depannya para sahabat Nabi SAW. Sahabat bingung. Ini Nabi Muhammad rindu dengan para kekasihnya. Sahabat nanya, ya Rasulullah, awalasna ahbabak? Nabi, bukankah kami para kekasihmu, wahai Nabi? Kami para sahabat di depanmu, bukankah kami para kekasihmu? Lah. Kata Nabi SAW, bal antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Kemudian siapa kekasih Nabi SAW? Ahbabi, kata Nabi. Para kekasihku nanti akan datang masanya suatu saat. Mereka tidak berjumpa dengan aku, akan tetapi beriman kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Para bapak, para ibu, para hadirin hadirat yang dirindukan oleh Nabi SAW adalah kita. Kita alhamdulillah mendapatkan anugerah dari Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi rindu kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam merindukan kita sewaktu masa hidupnya Nabi. Jarak kita dengan Nabi sekarang berapa ribu tahun? 1400 tahun yang silam sudah. Jarak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di masa itu Nabi sudah merindukan kita. Kalau tadi ada seorang ibu yang menjawab pernah bersalawat dengan mengungkapkan rasa rindu kepada Nabi besar Muhammad, untung besar. Meskipun tidak ada bandingannya dengan kerinduan Nabi kepada kita. Perhatiannya Nabi kepada kita umatnya. Akan tetapi bagi kita yang belum pernah mengungkapkan rasa rindunya kepada Nabi, cari hatinya lari kemana? Hati ini merindukan apa? Kalau bukan Nabi yang dirindukan, kemudian apa yang dirindukan oleh hati ini, para bapak, para ibu? Nabi yang sebegitu indahnya, yang sebegitu perhatiannya kepada kita umatnya, merindukan kita. Kemudian kemanakah hati kita sampai tidak merindukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Apakah kita hanya merindukan perkara yang sederhana sekali, perkara duniawi? Apakah hanya yang kita rindukan fasilitas duniawi yang tidak akan memberikan yang tidak akan kita bawa menuju alam akhirat nanti? Oleh karena itu, mari bagi yang hatinya masih jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini waktu yang tepat, para bapak, para ibu, untuk kita menghubungkan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu malam Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duduk sedang melakukan ibadah kepada Allah, bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sampingnya ada istrinya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sedang duduk dengan Siti Aisyah, Nabi bermunajat kepada Allah, sedang berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi memanjatkan doa untuk istrinya secara khusus. Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampuni istriku Aisyah. Ya Allah, ampuni Siti Aisyah, dosanya yang telah lampau, yang akan datang, yang disembunyikan maupun yang dilakukan secara terang-terangan. Siti Aisyah dengar doa khusus dari Nabi, bergembira, para bapak, para ibu. Senang. Bagaimana tidak senang? Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus untuk Siti Aisyah. Siti Aisyah dengar senang. Ya Allah,
dapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Toh beliau sudah seorang istri, istrinya Nabi, pejuang yang memperjuangkan syariat Allah. Sekarang berapa banyak riwayat yang disampaikan oleh Siti Aisyah di dalam Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan cerita ini Bapak-bapak, Bapak Ibu, perawi yang meriwayatkan kepribadian Nabi itu kebanyakan adalah keluarga Nabi, orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang kehidupan Nabi beserta dengan keluarganya itu sahabat enggak meriwayatkan. Karena khusus di dalam rumahnya. Sehingga para istri-istri Nabi, terkhususkan Siti Aisyah ini, yang banyak sekali meriwayatkan tentang kepribadian Nabi. Bagaimana keadaan Nabi di rumahnya, bagaimana Nabi bermuamalah dengan keluarganya. Ini khususnya Siti Aisyah banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Siti Aisyah setelah mendapatkan doa, Nabi lihat Siti Aisyah kok wajahnya berseri, senang sekali dapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditanya sama Nabi, "Asururti ya Aisyah?" Aisyah istriku, engkau senang dapat doa dari aku? Kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak senang? Engkau mendoakan dengan doa khusus untukku. Engkau mendoakan dengan doa khusus kepadaku ya Rasul." Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menampakkan rasa cintanya untuk umatnya di hadapan orang yang paling dicintai oleh Nabi. Orang dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, istri Nabi, seorang sahabiyah, orang yang berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah. Kata Nabi, "Ya Aisyah istriku, tahukah engkau doa yang aku panjatkan tadi untukmu? Sesungguhnya setiap malam aku panjatkan kepada Allah untuk umatku. Sallu ala Nabi Muhammad." Setiap malam Nabi besar Muhammad dahulu mendoakan kita. Setiap malam dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa untuk kita, para bapak, para ibu. Oleh karena itu mangga rasa rindu, rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita teruskan, kita bangkitkan. Alhamdulillah di majelis ini, alhamdulillah kita dikumpulkan bersama, terkhususkan oleh para panitia, alhamdulillah, dan semua kita alhamdulillah berbondong-bondong saling membantu untuk terselenggaranya ihtifal bil maulid, perayaan maulid Nabi, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan perjuangan yang antum perjuangkan pada malam hari ini, baik para ibu-ibu, baik adik-adik yang hadir, para bapak-bapak, dengan rasa dingin yang dialaminya, insyaallah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nanti rela untuk memberikan syafaatnya kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk memberikan pertolongannya kepada kita di alam akhirat nanti, di mana tidak ada pertolongan, tidak ada syafaat kecuali pertama yang memberikan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika manusia berbondong-bondong menuju Nabi Adam. Nabi-nabi yang lain dan mereka mengatakan nafsi nafsi, dan semua umat berbondong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Nabi Muhammad bukan seperti jawaban para rasul yang lain, akan tetapi beliau berkata, ana laha, wahai umat saya yang akan menolong kalian. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi besar Muhammad sujud di bawah arasy-Nya Allah, seperti sujudnya orang-orang melakukan salat. Kemudian Allah perintahkan, ya habibi ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Sallu ala Nabi Muhammad. Wahai kekasihku Muhammad, angkat kepalamu. Apa yang kau minta akan aku beri. Berikan syafaat. Syafaatmu berarti pada waktu ini. Nabi-nabi mundur, rasul-rasul mundur, Adam Abul Bashar mundur, Nuh mundur, Isa, Musa, semuanya mundur. Tapi Nabi SAW berperan pada waktu itu. Saya, wahai umat, yang akan berikan pertolongan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan ringan langkah kita pada malam hari ini insyaallah.
kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Para hadir-hadirat, kehidupan pada waktu itu, perjalanan yang sangat susah payah untuk meraih syafaat itu adalah waktu yang sangat dahsyat. Jangan dikira seperti rasa panas yang kita alami di siang hari. Jangan dikira seperti rasa dingin yang kita alami di malam hari. Kesusahan pada waktu itu, kita mengharapkan syafaat lebih susah daripada keadaan kita di alam dunia. Waktu yang sangat payah kita alami, kita hadapi. Akan tetapi di situ Nabi Muhammad SAW rela memperjuangkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW memberikan syafaat. Mudah-mudahan lisan kita diperkenankan oleh Rasulullah terus untuk mengumandangkan syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir, para bapak, para ibu, mangga kita jaga keluarga kita masing-masing secara khusus. Anak keturunan kita jaga, kenalkan mereka dengan syariat Allah dan Rasulnya. Kenalkan mereka dengan ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kehidupan kita sebelum majlis ini di rumahnya kosong dengan ajaran Nabi, mangga pulang dari majlis ini, hadiah oleh-oleh dari majlis ini, kita hidupkan ajaran Nabi di rumah kita masing-masing. Perkara yang mudah. Contoh apa yang Nabi SAW ajarkan? Masuk ke rumah, Nabi mengajarkan untuk kita beruluk salam. Ajarkan kepada anak kita. Ini uluk salam saja sekarang sudah sangat jarang sekali dilakukan oleh kita umat Nabi. Masuk ke rumah, Assalamualaikum. Anak kita dari luar masuk saja, masuk keluar seperti masuk kandang burung atau kandang ayam. Tidak bisa untuk beruluk salam. Siapa yang salah? Kalau bukan kita orang tuanya tidak mendidik mereka untuk melakukan ajaran Nabi SAW. Masuk rumah, keluar rumah, ajarkan yang kita tahu. Kita datang misalkan majelisnya para guru, para ustadz, para kiai, para habaib. Mereka mengajarkan ini oleh-oleh, setelah kita tahu sampaikan di rumah kita. Wahai sang anak, wahai istri, wahai suami, ini tadi saya hadir majelis. Oleh-olehnya, kiainya ngomong, ustadznya ngomong, habibnya ngomong, ini syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini ajaran Nabi. Makmurkan di dalam rumahnya. Makmurkan rumahnya dengan syariat Nabi. Kalau rumahnya makmur dengan syariat Nabi, dengan ajaran Nabi, maka rumah itu adalah rumah kebahagiaan. Rumah itu adalah rumah ketentraman. Tapi kalau hanya yang dipikirkan oleh sang suami ataupun sang istri hanya sekadar fasilitas dunia saja, maka jangan salah apabila sang orang tua wafat akan menjebloskan orang tua tersebut waliyadzubillah di dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah waktu yang sangat baik ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikannya, amin ya rabbal alamin. Mangga para bapak, para ibu, hadirin hadirat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui perkumpulan yang sangat mulia ini, kita mengharap kepada Allah lewat keberkahan majlis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita. Allah mengangkat derajat kita. Allah memperbaiki kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kehidupan kita di dunia sampai alam akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mempermudah semua urusan kita, perkara duniawi dan perkara ukhrawi, amin ya rabbal alamin. Dan kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan saudara kita yang di Palestina, di Gaza, di mana saja mereka berada, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menghancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada mereka sebagaimana Allah memberikan ketenangan kepada kita pada malam hari ini. Saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di mana saja mereka berada, mudah-mudahan Allah tuangkan ketenangan. Mudah-mudahan lewat keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dijaga oleh Allah. Mereka mendapatkan anugerah besar dari Allah dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا فتعال. اللهم الطف بنا والمسلمين وعافنا والمسلمين
وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة محبتك الخالصة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.